Tidak bisa diingkari bahwa masyarakat di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari apa yang namanya mistik dan ilmu hitam. Percaya atau tidak, hal-hal semacam itu masih ada dan terus dipraktikkan hingga sekarang. Mereka melakukan itu untuk mendapatkan kekuatan, kekayaan, atau bahkan balas dendam kepada orang yang tidak mereka sukai. Akhirnya mereka melakukan ritual-ritual yang telah ditetapkan untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Tidak jarang mereka sampai bersekutu dengan iblis dalam melakukan praktik mengerikan tersebut. Berikut ini adalah daftar ilmu hitam yang dikenal ganas dan konon masih dipakai oleh masyarakat Indonesia hingga sekarang. Yang pertama, santet. Santet adalah salah satu ilmu hitam di Indonesia yang masih dipakai hingga sekarang. Kasus-kasus penggunaan ilmu ini kerap ditemui di masyarakat dalam bentuk kiriman benda aneh di dalam tubuh. Badan mendadak sakit padahal tidak melakukan apa-apa, hingga mendadak mengalami sial yang tidak ada habisnya. Jika santet sudah teramat parah, orang dikenai sasaran bisa meninggal dunia dengan sangat cepat. Pada praktiknya, ilmu santet banyak dilakukan oleh orang yang memiliki linui atau kelebihan secara spiritual. Mereka adalah orang selama ini yang disebut dengan dukun, yang bersekutu dengan iblis dan kerap melakukan ritual hitam. Dukun ini akan mengirimkan hal-hal gaib ke sasaran sesuai dengan permintaan kliennya. Semakin kuat santet yang dikirimkan, semakin mahal pula jasa yang dibayarkan. Yang kedua, palasik. Palasik adalah salah satu ilmu hitam yang ada di Minangkabau. Ilmu hitam ini akan membuat penggunanya menjadi sangat sakti sehingga susah sekali untuk dikalahkan. Untuk menambah kesaktiannya, para palasik akan memangsa balita atau bahkan bayi yang masih ada di dalam kandungan. Mereka akan menghisap darahnya melalui ubun-ubun secara gaib dan menyebabkan bayi tersebut meninggal dunia. Yang ketiga, Suanggi. Bagi masyarakat di Indonesia bagian timur, Suanggi adalah orang yang sangat mengerikan. Mereka dianggap kerap melakukan perbuatan sejenis santet dan menyebabkan banyak orang meninggal dunia. Bahkan Suanggi dianggap sebagai salah satu penyebar pandemi penyakit pada suatu desa, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Suanggi sebenarnya adalah roh jahat di alam liar. Mereka suka sekali datang dan merasuki para pencari ilmu hitam. Setelah Suanggi masuk, orang tersebut akan berkelakuan buruk hingga melakukan aksi pembunuhan secara diam-diam. Di Indonesia Timur, orang yang diduga melakukan praktik ini akan diusir dari kampung dan rumahnya dibakar hingga habis. Yang keempat, pelet. Mungkin pelet tidak selalu membuat orang meninggal dunia seperti 3 ilmu yang telah disebutkan sebelumnya. Meski demikian, pelet membuat seseorang yang dijadikan sasaran tidak memiliki kesadaran. Mereka mengendalikan pikiran dari orang tersebut sehingga mau melakukan apa saja. Biasanya pelet digunakan untuk menarik hati seseorang dengan paksa. Itulah ilmu-ilmu hitam paling ganas yang ada di Indonesia. Meski zaman sudah sangat modern, keberadaan ilmu tersebut masih saja ada karena banyak orang membutuhkannya. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.